Tandanya aja satu yang mana? Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Berarti yang paling Tuhan menyatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. dari yang mana? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, selamat malam semuanya. Kita akhirnya bisa berjumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga. Dan serentak pada malam hari ini, dari sektor 1 sampai sektor 16, kita melakukan ibadah rumah tangga, baik secara daring maupun secara luring, di mana pelaksanaan ini difasilitasi juga oleh dari gereja dengan 3 link Zoom, dibagi sektor 1 sampai 6 dari Pelkat PT link Zoom-nya, sedangkan Pelkat GP dari sektor 7 sampai 11, dan sektor 12 sampai sektor 16 dari linknya Pelkat PA. Tetapi di dalam sektor 1 sampai sektor 16 ada beberapa sektor yang menggunakan link Zoom secara mandiri, yaitu sektor 4, sektor 6, sektor 13, dan juga sektor 16. Ya. Nanti ke depannya apakah sektor 11 tetap menggunakan link Zoom gereja atau mandiri, itu tergantung dari kepesertaan dari setiap sektor. Apabila kepesertaannya sudah mencapai angka di atas 100, akan lebih baik kalau menggunakan link Zoom secara mandiri. Tetapi bila mana belum, masih bisa difasilitasi oleh link Zoom yang dimiliki oleh pihak gereja. Ya. Jadi kenapa hal ini disampaikan? Karena ini menyangkut juga dengan judul khotbah pada malam hari ini, yaitu siap melakukan tugas besar. Jadi di dalam masa pandemik ini, dalam masa PPKM ini, puji Tuhan kita boleh melewatinya, walaupun ada beberapa saudara-saudari kita yang terkena COVID, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, tetapi malam hari ini kita yang dikasihi Tuhan boleh berkumpul
baik di kediaman keluarga Montolalu di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang boleh hadir di dalam ibadah Zoom ini dari rumah masing-masing ataupun juga yang ada di perjalanan. Jadi sebagaimana dalam pembacaan kita, kalau Bapak Ibu perhatikan dari Sabda Bina Umat pagi hari itu mengenai Kisah Para Rasul pasal 23, tetapi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu mau menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Mahkamah Agama. Dan kalau kita berbicara mengenai Mahkamah Agama, itu adalah sesuatu hal yang besar. Kenapa? Karena Mahkamah Agama dalam pembacaan kita itu adalah mewakili bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel ada dalam penjajahan kerajaan Roma. Tetapi bangsa Israel mendapatkan kebebasan di dalam memeluk agama. Dan di dalam memeluk agama, bangsa Israel masih memfokuskan diri kepada hukum Taurat. Ya, sehingga mereka diwakili di dalam Mahkamah Agama itu oleh dua golongan. Golongan Farisi dan golongan Saduki. Dan kenapa Paulus sampai diperhadapkan ke Mahkamah Agama? Karena Paulus awal muasalnya yang adalah bangsa Israel sendiri tetapi berwarga negara Roma itu menjadi pembela hukum Taurat. Dalam arti dia menentang semua orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Sehingga Paulus di bawah didikan Gamaliel. Gamaliel ini adalah salah satu tokoh Mahkamah Agama yang terkemuka, yang kalau mau dalam tanda kutip bisa dibilang katam terhadap hukum Taurat dan turunan hukum Taurat terhadap bangsa Israel, yang mengajar dan mendidik Saulus menjadi orang yang benar-benar takut dan taat terhadap hukum Taurat. Sehingga Saulus menjadi salah satu saksi ketika terjadi pembunuhan terhadap Stefanus. Bahkan bukan hanya Stefanus, setiap orang percaya dia cari laki-laki, perempuan, muda, tua, anak-anak, dia cari, dia tangkap. Bila tidak mau menyangkal, maka harus dirajam dan dibunuh. Itu adalah tradisi yang dipegang teguh oleh bangsa Israel dengan keyakinannya terhadap hukum Taurat. Nah, Saulus begitu taat dan setia. Tetapi Tuhan tahu kedalaman isi Saulus. Sehingga Saulus boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami suatu proses perubahan yang sangat radikal. Kenapa? Karena begitu taatnya dia kepada hukum Taurat, dia mendapatkan kebutaan selama 3 hari, di mana disitulah Saulus diproses oleh Tuhan untuk merubah keyakinannya tanpa merubah iman percayanya kepada Tuhan. Dalam proses 3 hari dia mengalami kebutaan, dia diingatkan Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia agung-agungkan, Tuhan yang ia kenal melalui hukum Taurat, itu adalah Yesus yang ia kejar pengikut-pengikutnya, Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang telah menjadi juru selamat, dan setelah 3 hari ia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan akhirnya ia dicelikan kembali matanya. Dan akhirnya dari seorang pembela hukum Taurat, akhirnya dia berubah menjadi pekabar Injil. Karena perubahan yang dramatis 180 derajat itulah, maka Saulus, namanya dirubah menjadi Paulus, itu diperhadapkan ke Mahkamah Agama. Jadi dalam pembacaan kita juga bisa tahu bahwa ada peribahasa mengatakan teman bisa menjadi musuh, musuh bisa menjadi teman. Ini dialami oleh
Paulus. Orang yang dulu menjadi kawannya dalam mengejar orang Kristen, tanda kutip pengikut Kristus, para pemuka agama, mahkamah agama yang memberikan surat mandat kepada Saulus, sekarang mereka malah menangkap Saulus. Mereka malah mengejar Saulus. Dan inilah peristiwa terbesar yang boleh terjadi di dalam kehidupan Saulus. Jadi, kalau kita melakukan sebuah tugas yang besar, yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, dan kalau diikuti dari tadi pagi, bahwa tugas besar bisa dilakukan bila mana kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir kita bisa melakukan sebuah perkara besar kalau kita tidak setia kepada perkara yang kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah bisa berpikir menyelesaikan perkara yang kecil bila mana Tuhan tidak menyertai kita. Bila mana kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Bahkan kalau kita lihat di ayat 1 sampai 10 dikatakan bahwa ketika diperhadapkan dan dituduhkan kepada Saulus, ada satu peristiwa lagi yang sangat dahsyat, yaitu Saulus ditampar, diperintahkan untuk ditampar oleh kepala mahkamah agama. Dan Saulus mengatakan bahwa engkau akan ditampar oleh Allah. Kenapa? Karena hukum Taurat mengajarkan kalau belum terbukti bersalah, nggak boleh dihukum. Saulus belum terbukti bersalah, sudah dihukum dengan ditampar. Makanya Saulus berani mengatakan bahwa engkau akan ditampar oleh Allah. Bagaimana Saulus bisa berpikir seperti itu? Atau mempunyai pendapat seperti itu? Kalau ia tidak terpaut kepada Allah itu sendiri. Kalau kita boleh berandai-andai kita menjadi Saulus, mungkin saat itu kita, kalau orang Manado bilang, udah totofore. Kita udah gemetar. Pikiran mungkin udah bercabang. Udah nggak tahu mau ngomong apa. Udah nggak tahu mau bikin apa. Mungkin dipanggil nama, bisa juga nggak nyaut. Saking udah stres, saking sudah bingung, saking sudah nggak tahu mau bikin apa. Kalau orang Ambon biasanya langsung marah-marah itu. Untuk menutupi kegrogiannya, untuk menutupi kegalauannya. Jadi sebelum dimarah, marah akang dulu, Jo. Biasanya kan begitu. Nah, kalau Saulus ketika dihadapkan mahkamah agama, dia tidak grogi. Dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan Saulus. Setelah peristiwa yang ditampar, dia juga menemukan, kalau kita baca, ide. Kenapa? Karena dia lihat seluruh anggota majelis mahkamah agama ada dua golongan, Farisi dan Saduki. Kalau orang dunia bilang hoki atau cerdas, tapi sebenarnya itu semua adalah hikmat daripada Tuhan. Buahnya bisa dilihat sebagai pembeda. Kalau kecerdasan dari dunia, bukan dari Tuhan, biasanya itu adalah kedagingan. Tetapi kalau dari Tuhan, buahnya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan akan terus seperti orang naik tangga, dia akan dikasih kepada perkara-perkara yang lebih dan lebih lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Paulus mendapatkan ide dan dia mengatakan, saya adalah orang Farisi. Saya percaya akan kematian dan kebangkitan. Karena di dua golongan itu, orang Farisi mempercayai apa yang dikatakan oleh Saulus. Sedangkan orang Saduki itu tidak mempercayainya. Sehingga dari ide yang terbesit oleh Saulus, mahkamah agama itu akhirnya menjadi ribut.
menjadi pecah dua kubu, orang Farisi dan orang Saduki. Dan pada akhirnya, singkat cerita, Saulus tidak bisa diadili, tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa dinyatakan bersalah. Kenapa? Karena tidak ada keputusan bulat di dalam mahkamah agama tersebut. Dan ujungnya, di dalam sidang mahkamah agama, ketika tidak ada keputusan atau terjadi chaos, ada pihak kedua yang ikut campur tangan pada saat itu, yaitu tentara Romawi, atau kalau sekarang kita bilang pemerintah, polisi, keamanan, KPK, dan lain sebagainya. Itu mengambil Paulus untuk diselamatkan. Kenapa? Karena kalau kita baca sebelumnya, mereka sudah tahu Paulus ini adalah warga Romawi. Kalau pemimpin tentara membeli kewarganegaraannya dengan harga yang sangat mahal, kalau Paulus, dia mendapatkan karena kelahirannya sebagai warga, kalau saya tidak salah, Tarsus ya. Nah, inilah yang menjadi dasar akhirnya pada malam hari, di ayat 11 yang kita baca malam hari ini juga, Saulus dijumpai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Saulus, kalau kita menjadi Saulus, kita coba berandai-andai, pasti goncang iman percayanya, pasti goncang jiwanya. Karena peristiwa yang besar. Kita mungkin kalau ada di suatu acara berjumpa dengan presiden, pikiran kita udah macam-macam. Jangankan presiden, wali kota aja udah macam-macam. Persiapannya, saya ingat banget dulu waktu zamannya Bu Megita, ada wali kota mau datang, wah, persiapannya aja wali kota loh itu, wali kota Bekasi, itu persiapannya udah sungguh dahsyat luar biasa. Bahkan kalau mau dibilang beberapa petugas yang dekat di sana yang dari kalangan gereja pun juga mengalami stres. Jangan sampai bikin salah. Apalagi ini di hadapan pengadilan. Nah, di dalam kegoncangannya Saulus, dahsyatnya Tuhan kita, dia mau datang berjumpa dengan Saulus. Dan pesannya cukup mantap. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Saulus bahwa engkau akan kusertai untuk menghadapi suatu perkara yang lebih besar. Apa? Ke kota Roma. Ya. Jadi ada rata-rata dari 12 murid Tuhan Yesus semuanya mati atau meninggal secara martir. Hanya Yohanes yang meninggal biasa. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah dipanggang, tapi dia diselamatkan oleh Allah. Ya, Paulus mati di kota Roma zaman Kaisar Nero. Itu endingnya. Dan sebelum bicara ending, ketika kita bicara Paulus, dia benar-benar totaliter menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga step by step, langkah demi langkah, Allah persiapkan Saulus untuk menghadapi suatu peristiwa yang besar. Bahkan dengan Paulus diutus oleh Tuhan ke kota Roma, dia ditahan di dalam penjara. Kalau menurut orang dunia, so mati langka, so siksa, so salah, nggak akan punya karya. Tetapi justru Paulus terbalik. Karena di penjaralah, maka dia bisa menulis surat. Karena di penjaralah, maka firman Tuhan dia bisa dokumentasikan. Pada masanya, pada masa setelah Paulus, sampai sekarang menjadi sebuah Alkitab, perjanjian baru, banyak terdiri dari surat-surat Paulus, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang Allah yang memilih Paulus. Bukan Paulus yang memilih Allah. Untuk suatu peristiwa besar, bukan kita yang menentukan peristiwa itu besar atau kecil, tetapi Allah yang akan menentukan. Kalau kita mau dipilih oleh Allah, contohlah Paulus punya hati yang tertuju kepada Allah,
punya hati yang mau merendahkan hatinya di hadapan Allah. Tapi dia tidak merendahkan dirinya. Dan dia tidak menjadi sombong rohani juga. Kalau kita lihat peristiwa dia melayani di Korintus, dia keluar dari Korintus, ketika dia ada di Efesus, dia mendengar jemaatnya di Korintus, dengan segala macam pertikaian di dalam gereja, terbagi beberapa golongan, dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, yang tadinya tidak percaya, kemudian percaya, tetapi kehidupan sebelum percaya ikut dibawa di dalam kehidupan bergereja. Yang suka ngerumpi, yang suka main perempuan, yang suka main laki-laki. Tetapi Paulus menghakimi. Paulus tidak menghakimi, tapi Paulus menegur dengan kasih dan memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga juga kita mengenal dengan surat di Galatia, buah-buah roh. Dan kalau mau dilihat ke dalam perjanjian lama, buah-buah roh itu juga sudah ada. Dan itu semua menjadi dasar apakah kita siap untuk melakukan tugas yang besar. Kata kuncinya adalah merendahkan hati di hadapan Allah. Dan biarkanlah Allah berkarya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya juga. Maukah kita merendahkan hati di hadapan Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti di akhir doa syafaat kita sama-sama doa doksologi. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah rumah tangga di sektor 11 secara khusus dan secara umum di sektor-sektor lain yang ada dari sektor 1 sampai 16 di GPIB Jatipon. Bapak, kami yakin dan percaya semuanya ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Kami boleh melewati masa pandemik 1 tahun lebih 9 bulan. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu.
Kami telah melewati banyak peristiwa. Kami banyak melewati hal-hal yang terjadi di dalam hidup kami. Perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar. Besar kecilnya perkara, kami yakin dan percaya Tuhan yang mengetahuinya. Engkau yang akan memampukan kami menghadapinya. Sebagaimana kami pada malam hari ini bisa berkumpul baik di rumah kediaman keluarga Montolalu maupun yang ada di kediaman masing-masing, di rumah masing-masing dengan menggunakan fasilitas Zoom ini. Terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami juga mau berdoa bagi ayahanda kekasih Opa Sanggia Montolalu yang boleh bertambah usianya menjadi 73 tahun. Engkau berkati kesehatannya. Engkau berkati kehidupannya. Walau ada kelemahan tubuh atas keterbatasan untuk beraktivitas, berjalan, atau pergi ke suatu tempat, kami yakin dan percaya dengan bertambahnya usia, ada kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupannya untuk merenungkan akan berkat dan kasih karunia-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk bersaksi bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan dari ayahanda atau Opa Sanggia Montolalu. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Yoce Montolalu di dalam kesehatannya. Engkau yang mengetahui akan kelemahan tubuhnya, Engkau yang boleh memberkati melalui obat-obatan, perawatan yang diberikan oleh dokter maupun dari pihak keluarga, dari istri kekasih, dari anak-anak kekasih, dari mantu kekasih, dan juga calon mantu kekasih. Kami serahkan mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Bapak Yoce Montolalu di dalam kesehatannya boleh selalu ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga untuk usaha bisnis yang dikerjakannya pun Tuhan berkati. Karena ada banyak jiwa yang bergabung di dalam bisnis atau usaha yang dijalankan dari Bapak Yoce Montolalu. Bapak, dalam masa pandemik, Engkau yang mengetahui akan badai bisnis yang ada. Engkau yang mengetahui akan kesulitan-kesulitan di dalam menjalankan usaha. Tetapi selama Bapak Yoce Montolalu beserta keluarga mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Setiap perkara dapat ditanggung. Selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Ibu Mona yang juga menjadi koordinator sektor 11. Kiranya Tuhan memberikan ia kemampuan, hikmat, supaya ia boleh ada dalam tuntunan Tuhan dan boleh mengkoordinir pelayanan yang ada di sektor 11. Baik sesama presbiter yang adalah pelayan Tuhan dan juga jemaat yang ada menjadi wilayah di sektor 11. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan. Kami mohon campur tangan Tuhan teristimewa kepada Ibu Mona Montolalu, supaya ia boleh ada di dalam tangan pengasihan Tuhan, mendapatkan hikmat, dan boleh memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, tidak dipermalukan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga muda, keluarga Denis dan juga Prilly, di dalam rumah tangga mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam pengharapan mereka untuk mendapatkan pusaka Allah, yaitu keturunan.
dan juga usaha yang boleh mereka jalani. Semuanya ini boleh mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terpenting adalah kesehatian antara Dennis dan Prilly dalam rumah tangga yang masih baru maupun rumah tangga yang ada di jemaat. Dan mau mengandalkan Tuhan serta mengizinkan Tuhan untuk masuk ambil bagian di dalam komunikasi yang mereka bangun antara suami dan istri, dan juga sebagai anak-anak dari keluarga, dan juga sebagai pimpinan dari usaha yang mereka kerjakan, dan juga sebagai kehidupan warga berjemaat, dan dimanapun saja mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami juga mau menyerahkan Sharon beserta calon, yaitu Bagas, di dalam kesehatan, usaha yang mereka jalankan, dan rencana-rencana yang mereka boleh rencanakan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kami adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mengusahakan dunia dan isinya. Kami harus berencana, dan segala rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon hikmat daripadamu bagi Sharon dan juga Bagas, agar yang terbaik yang Tuhan rancangkan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak atas berkat dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi keluarga di tempat ini. Kami juga mau berdoa bagi sesama rekan pelayanan kami, yaitu Ibu Mamuko, yang dalam kelemahan tubuh, tetapi Bu Mamuko memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kami meminta kepadamu ya Bapa, supaya bila mana Tuhan berkenan, berikanlah kesehatan bagi Ibu Mamuko, supaya di dalam kesehatan Ibu Mamuko boleh lebih bersorak-sorai, boleh lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan adik kekasih dari Ibu Mamuko, Ungke, panggilan sayangnya dengan nama Lesman Dorondo, yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan, dan yang akan melakukan kontrol ke rumah sakit pada esok hari. Kiranya Tuhan boleh jamah bagian tubuh yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan, dan di dalam kesembuhan, Ungke boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami tidak terpancing untuk hanya merenungkan akan dosa dan salah yang boleh kami perbuat. Karena semuanya itu telah ditebus oleh Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah kami boleh berpikir pada saat ini dan yang akan datang, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi Opung Altar Siaan, Mama terkasih dari Bapak Richard Siaan, yang habis jatuh dan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh pulihkan, berkati perawatan yang diterima, baik dari dokter, obat-obatan, dari anak kekasih, dari cucu kekasih, dari keluarga, agar Mama kekasih dari Bapak Richard Siaan boleh disembuhkan atas izin dan perkenanan daripadamu, dan di dalam kesembuhan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi Taruli Butar-Butar yang juga
habis jatuh dan mengalami kelemahan tubuh. Engkau mengetahui akan pergumulan hidup dari Taruli Butar-Butar. Engkau yang mengetahui cita-citanya, keinginannya, bahkan adik kekasih Togi. Kiranya Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh berikan hikmat. Mereka yang hidup di dalam kesusahan, mereka yang punya pengharapan dan juga mau berusaha. Kiranya Tuhan boleh urapi dan berkati, berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang merasa hina dan dina, tetapi biarlah itu hanyalah perasaan diri sendiri, tetapi di dalam Tuhan ada kasih karunia, ada pertolongan. Dan biarlah itu selalu menjadi pengharapan yang mereka pegang teguh. Dan mereka boleh mendapatkan kasih karunia-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan boleh berkati usaha yang akan mereka lakukan, baik dalam mencari pekerjaan maupun di dalam mengisi waktu-waktu kehidupan yang Tuhan beri. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa bagi Ibu Eta Siaan Mantiri yang juga sedang sakit MAH dan mengalami kelemahan tubuh, masalah di bagian perut atau miom. Kiranya Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh berkati setiap obat-obatan, baik dari dokter maupun herbal yang dilakukan. Segala usaha yang dianggap bisa membantu kesembuhan, kiranya Tuhan boleh berkati selama segala sesuatu itu dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu terjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Bunce Susanto di dalam kesehatannya dan juga keluarganya bersama istri, kekasih, dan anak-anak, orang tua, dan keluarga. Kami juga mau berdoa bagi para lansia yang ada di sektor 11 secara khusus, baik Oma Ludang, Oma Sorongan, Oma Eli Mambu, Opa Rompas, Opa Hans Mantiri, Oma Jarmusi, Oma Sekeon, Oma Simanjuntak, Opa Alex Tua Patinayang, dan nama-nama lainnya yang belum dapat kami sebutkan satu demi satu. Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi, di kota-kota besar maupun di tempat-tempat terpencil sekalipun, dan secara khusus GPIB Jatipon, tempat kami berdomisili. Kiranya Tuhan boleh berkati Bapak KMJ kami, Bapak Sem Karinda, bersama pendeta jemaat, Ibu Pendeta Ampriana Nguru, beserta seluruh presbiter yang ada, dan unit-unit pelayanan yang ada, dan umat Tuhan yang juga menjadi bagian daripada gereja GPIB Jatipon. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kesehatian, supaya kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, menghadapi setiap persoalan dan tantangan yang ada, dan kami boleh keluar sebagai pemenang, dan nama Tuhan dipermuliakan, tidak dipermalukan, dan kami tidak mencuri hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para menteri, staf, dan jajarannya, sampai kepada TNI Polri maupun kejaksaan dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, bahkan anggota MPR, DPR, dan yang ada di sekitar kami, RT, RW, dan juga security. Tuhan boleh taruh hati yang takut akan Tuhan bagi para aparatur negara, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga ada berkat yang Tuhan beri bagi bangsa dan negara kami,
Dan kami boleh mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara lain yang ada di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Inilah rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini yang jauh daripada sempurna. Yang hanya kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk di dalam mengucapkan syukur. Umat Tuhan, marilah memberi dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan telah bermurah hati dengan memberkati apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dengarkanlah firman-Nya yang dinyatakan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita berdoa. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa yang penuh kasih karunia,
Kami berterima kasih kepadamu untuk berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kalau pada saat ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepadamu, itu bukan karena Engkau miskin, tapi karena kami mau belajar untuk bersyukur dengan membawa korban persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk selalu berani bersyukur kepadamu setiap saat, setiap waktu. Kuduskan dan berkati sehingga bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati juga yang mengelolanya sehingga menjadi berkat dalam pelayanan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat, persilakan duduk kembali. Kita akan dengarkan warta Jumat. Satu hal, tapi masih ragu, takut nggak dibolehin. Emangnya apa? Jadi gimana Kak? Kamu kan udah kelas 12 sekarang. Udah mikirin mau lanjutin apa nanti setelah lulus? Belum nih mah, masih mikir mau ambil apa. Gimana kalau kamu ambil bisnis aja biar bisa bantu mama di kantor nanti. Lagian kan papa kamu juga emang pengennya kamu ngambil bisnis supaya bisa nerusin usahanya. Gak bisa, itu gak bisa merubah keputusan mama. Pokoknya suka atau gak suka, kamu harus melakukan apa yang perintah mama. Ya, Bapak Ibu, tadi ada beberapa informasi termasuk dalam memperingati HUT GPIB Jatipon yang ke-39. Jangan lupa nonton hari Sabtu. Tadi udah ada cuplikan trailer film Keputusan. Kebetulan itu film produksi by Jatipon. Film pendek. Ya. Kenapa? Karena kita mau hari Minggu nanti usia ke-39 tahun. Kalau pesannya dari Pak KMJ, dari Bapak Pendeta Sam Karinda, ini adalah masa-masa di mana kita mau masuk tanah Kanaan. Kalau 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, tahun ke-39 itu adalah masa-masa persiapan. Jadi sebagaimana Jatipon juga usia ke-39 tahun adalah masa-masa persiapan. Karena saat ini kita dilanda pandemik, tapi puji Tuhan segala sesuatu bisa kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Artinya kalau udah 39, tahun depan kita masuk 40, maka genaplah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan juga genaplah janji Tuhan kepada GPIB Jatipon. Bahwa GPIB Jatipon harus menjadi
bangsa Israel yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Ya, ini juga ada informasi tim UP2M yang menjual produk-produk herbal. Ya, ini adalah membantu daripada jemaat binaan. Kalau saya tidak salah kemarin informasinya dari Lampung. Ya, jadi mereka ada menghasilkan beberapa produk yang rencananya juga nanti akan dijual di gereja. Tapi di lingkungan parkir yang dulu biasa orang berjual makanan, nanti mereka akan dijual juga di situ. Jadi bila mana berkenan, Bapak Ibu boleh kalau datang ibadah, setelah selesai ibadah atau sebelum ibadah, beli. Kalau boleh nitip juga boleh, kalau ada yang pergi untuk membantu. Ya. Mari kita semua bangkit berdiri untuk masuk dalam pengutusan. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, hiduplah selalu dalam kesetiaan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah. Jangan takut dan gentar, sebab Tuhan Allah besertamu dan menopangmu. Kita masuk dalam berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, kita masuk di dalam saat teduh. Umat silakan duduk. Shalom, ibadah rumah tangga sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagi tuan rumah dan presbiter, kita masuk doa terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan keluar dulu ya, kita mau Kita foto bersama ya. Kita foto dulu ya sebelum keluar yang dari Zoom. biarin nanti dulu. Oh, iya. Kamu bukannya setopi? Yuk foto dulu yuk di sini.
Ini luas. Ayo silakan yang mau foto. Oh iya ya. Iya nanti saya Yang di Zoom juga. Yang di Zoom juga, ayo. Satu, dua, tiga. Pakai ini, pakai handphone. Ini Denis, belum lagi. Gak usah senyum, gak usah senyum. Ya, senyum boleh senyum. Udah. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat-sehat. semua. Muka Tante Indah. Semuanya. Dadah, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tuhan berkati. Oke, udah. Terima kasih. Share.